past lives could ever come between us. Someday the dream is finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina. Saya sebagai Angel. Hai, perkenalkan nama saya Sultan Aulia Amar sebagai Pak Umar. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia. Saya berperan sebagai Vita. Saya Umi Sa'adah, berperan sebagai Bu Nur. Perkenalkan, nama saya Selana Bella Andriani. Saya sebagai Dara. Perkenalkan, nama saya Wahyu Julistari, berperan sebagai Dewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim, saya berperan sebagai Andre. Oke, perkenalkan nama saya Sultan Aulia Amar selaku Gubernur Suryo. Merdeka! Perkenalkan, nama saya Jeng Fitri Amalia. Saya berperan sebagai Asmi. Saya Wahyu Julistari, saya berperan sebagai Syarifah. Saya Umi Sa'adah sebagai Bu Nasri. Perkenalkan, saya Muhammad Musli, saya sebagai Kardi. Di sini saya juga sebagai Brigjen AWS Malabi. Saya Selana Bella Andriani. Di sini saya berperan sebagai anak buah Malabi. Dering bel istirahat telah berbunyi, pertanda waktu istirahat telah tiba. Bu Nur beranjak keluar kelas dan tidak sengaja bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bu Nur. Siang, Pak. Oh iya Bu Nur, minta tolong ke ruangan saya ya. Saya akan membahas tentang studi tour kelas 11. Baik, Pak. Bu Nur segera beranjak ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu Nur. Terima kasih, Pak. Jadi begini Bu, rencananya kegiatan program tengah semester kita akan mengadakan studi tour. Oh, gitu ya, Pak. Rencananya gimana ya, Pak, stadionnya? Nah, itu masalah tempat saya serahkan ke Bu Nur selaku penanggung jawabnya. Apakah Bu Nur punya usulan atau saran? Begini, Pak. Kalau tahun kemarin kan kita sudah keluar kota. Bagaimana kalau tahun ini kita di dalam kota saja? Nah, saya setuju dengan pendapat Bu Nur. Kira-kira lokasinya di mana ya? Kalau menurut saya, bagaimana kalau di Monumen Tugu Pahlawan saja, Pak? Di samping tempat wisata, anak-anak juga bisa mempelajari tentang sejarah. Baik, saya akan serahkan ke Bu Nur untuk mengkoordinasi dengan guru yang lainnya. Oh iya Bu Nur, jangan lupa kegiatan ini tolong disampaikan siswa-siswi kelas 11 ya. Baik, Pak, siap. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup itu
Kalau begitu saya permisi ya. Oh iya Bu, saya tunggu kabar selanjutnya. Baik Pak, segera saya tindak lanjuti. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bu Nur pun bergegas keluar ruangan dan menuju ke ruang guru untuk menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah dan membentuk panitia dengan guru lainnya. Beberapa waktu kemudian, panitia pun sudah dibentuk. Bu Nur selaku penanggung jawab menyampaikan informasi kepada seluruh siswa-siswi kelas 11. Bu Nur bergegas masuk ke kelas untuk menyampaikan informasi. Anak-anak, tolong duduk yang rapi ya. Ibu akan menyampaikan informasi penting. Teman-teman, diam. Angel, hargai ada Bu Nur. Apaan sih? Apaan sih kamu? Biasa aja doang kalau ngomong. Ini apaan sih Andri, ini kan masih waktunya istirahat. Bu Nur, tolong dihargai beliau dong. Sudah, jangan ribut. Silakan Bu Nur menyampaikan informasinya. Silahkan, saya sudah kepo dengan informasinya. Baik anak-anak, sekolah kita akan mengadakan study tour minggu depan. Untuk tempatnya kita akan pergi ke Monumen Tugu Pahlawan. Sekarang anak-anak silakan membagi kelompok ya. Tiap kelompok terdiri dari 5 anak. Dan ini Bu Nur juga sudah membawa daftar untuk perlengkapan yang harus dibawa nanti saat study tour. Asik, pasti seru nih di sana. Apa Bu? Study tour ke Monumen Tugu Pahlawan? OMG, kenapa harus ke sana? Gak ada tempat yang lain, Bu, yang lebih asik dan menarik itu. Saya tidak setuju, Bu. Nah, hari gini masih ke tempat sejarah. Emangnya masih zaman ya? Angel, kamu jangan begitu. Kita perlu loh mengenal sejarah agar kita mengetahui perjuangan para pahlawan. Iya, Angel, kan seru tahu. Kita bisa mengenal tempat sejarah, kita bisa selfie-selfie. Wah, aku tidak sabar mau ke sana. Sudah. Jangan ribut sendiri. Benar kata Dewi dan Vika. Kakekku dulu pernah bercerita tentang sejarah Monumen Tugu Pahlawan. Sepertinya ceritanya asik. Kita bisa mengenang peristiwa di sana. Kenapa harus ke sana? Kenapa nggak kita ke Jogja, Bali, atau ke Labuan Bajo gitu? Kan asik. Kita bisa mengambil spot-spot foto bagus di sana. Benar kata kamu Angel. Sudah, jangan ribut satu sama lain. Intinya, Bu Nur tidak mau tahu karena kegiatan ini bersifat wajib. Jangan lupa ya, disiapkan perlengkapan yang wajib dibawa saat study tour nanti. Baik, Bu. Sudah cukup ya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur bergegas keluar kelas. Kemudian, siswa-siswi membagi kelompok sesuai perintah dari Bu Nur.
Beberapa jam kemudian, seluruh bus sudah berada di lokasi yang dituju, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Seluruh siswa dibariskan untuk diberi arahan oleh guru maupun panitia agar pelaksanaan study tour berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Siswa pun berbaris sesuai dengan kelompok masing-masing. Semuanya anak-anak segera berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Halo, ayo anak-anak, segera. Ayo teman-teman, segera berkumpul. Bagus sekali tempat ini. Alah, norak banget sih kamu. Ini aja dibilang bagus. Kalian baru pertama kali ya kesini. Hah, pantesan. Baik banget sih, gitu aja dibilang bagus. Bagus itu ya London, Paris, Amsterdam, itu yang namanya bagus. Sudah. Ini aja diributin. Mending kita dengarkan arahan dari panitia. Oke, dengarkan arahan saya ya. Tugas kalian mencatat sejarah penting yang dijelaskan oleh pemandu. Saya beri waktu 1 jam ya. Sekarang jam 9. Jam 10 nanti kalian harus berkumpul di tempat ini dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, di samping
Perkenalkan, nama saya Bapak Sultan. Saya akan memandu wisata kalian dan mengarahkan kalian untuk mengelilingi momen Tugu Pahlawan. Baik, Pak. Mari adik-adik ikuti saya. Semua siswa mulai berkeliling di area Monumen Tugu Pahlawan mengikuti arahan pemandu. Setelah beberapa menit berkeliling, siswa diajak pemandu di suatu tempat. Selanjutnya kita ke ruangan aula ya. Kita langsung masuk ke ruangan ya. Adik-adik, setelah kita berkeliling, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, bagaimana kisah pertempuran sejarah 10 November 1945 itu? Bagus sekali. Jadi, kisah pertempuran 10 November itu Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal dengan peristiwa pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Mbok Narti masuk sambil jualan jamu, disusul oleh Kardi dan Asih. Jamu nenek, jamu nih Cak, jamu Mbak, jamu pegelinu. Iya Neng, jamu apa? Jamu pegelinu Mbak. Oh iki lho ana jamu anyar. Jamu apa Mbak? Dijamin wis. Jamu apa sih Mbak? Kok penasaran aku. Coba entar. Gitu ya Mbak.
suara pesawat terbang sekutu sedang berkeliaran di atas Hotel Yamato. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajah di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. Dengan semangat 45, mereka terus maju ke medan tempur untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kapten Malabi membariskan pasukannya. Pasukan! Di mana keadaan pasukan kita? Apakah sudah siap merebut kota Surabaya? Pasukan sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Sekarang kita berangkat menghadap para pribumi Surabaya. Siap, Kapten. Pasukan maju! Suara dentuman peluru-peluru dan bom sekutu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya terus maju tak gentar dengan para penjajah. Seruan panjang para pejuang untuk memperoleh kemerdekaan semakin kuat membasahi setiap keringat yang keluar. Tiap tetes darah yang mereka tumpahkan demi menggapai kemerdekaan yang sejati. Sementara itu, kesibukan di dalam gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Gubernur Suryo masuk diikuti oleh Sarifah. Ampun, Gusti Gubernur, nuwun sewu. Ada apa? Anu Gusti, wonten tamu. Tamu dari mana? Di mana tamunya? Suruh masuk. Saking kompel nih Gusti. Oke Gusti, nuwun sewu. Morning Gubernur. Morning, Kapten. What happened? Sebelumnya saya minta maaf Tuan Gubernur. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengantarkan surat dari Kapten Brigjen Malabi. Surat apa, Kapten? Apa? Bagaimana Tuan Gubernur? Apakah Tuan mau bergabung dengan Komeni? Tidak. Nah, nanti Tuan Gubernur akan tahu akibatnya. Sarifah! Gubernur. Kamu sebarkan kepada arah-arah Surabaya untuk melawan agresi penjajahan yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Akhirnya perlawanan arek-arek Surabaya
mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka, merdeka, siapakah pengobar semangat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Jadi, peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Namun,
patutlah kita kenang jasa mereka semua. Jadi peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di tangan belakang. Namun patutlah kita kenang jasa mereka semua. Perjuangan kemerdekaan yang tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu bagian para pendahuluan kita, para pejuang kita yang berkorban dan jiwa dan tenaga kita untuk tanah air ini. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Peristiwa pertempuran 10 November 1945. Ya betul. Sehingga kalian sebagai penerus bangsa yang baik seharusnya wajib mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Nah, makanya kalian semua jangan pernah meremehkan perjuangan para pahlawan di masa lalu. Jika tidak ada perjuangan para pahlawan dahulu, maka Indonesia tidak akan merdeka seperti sekarang ini. Sama kalian berdua tuh, Angel dan Dara, jangan selalu meremehkan sejarah. Kenapa kau sebut-sebut namaku? Tuh, apa maksudmu coba? Kalau nggak suka kita bilang dong. Nggak suka, aku tuh hanya mengingatkan pentingnya mengenang jasa para pahlawan. Kalau aku nggak suka, ya nggak suka. Apa sih pentingnya sejarah? Cukup, Angel, Dara, Vita, kamu boleh mengingatkan, tapi kamu harus tahu situasi dan kondisinya. Untuk Angel, Dara, seharusnya kamu segera sadar jika tidak ada perjuangan para pahlawan di masa lalu, maka Indonesia tidak akan makmur seperti sekarang ini, dan Indonesia akan selalu dijajah. Apakah kalian mau berjuang seperti para pejuang dahulu? Apakah kalian mau jika harus bertaruh nyawa? Nah, benar apa kata Dewi. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi generasi yang lebih baik. Kita harus berterima kasih pada para pahlawan dan harus betul-betul mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Iya, benar katamu, Dewi, Andre. Aku baru sadar bahwa perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita itu berjasa bagi kita semua. Maafkan aku ya teman-teman. Aku sudah meremehkan peristiwa masa lalu. Maafkan aku juga ya teman-teman. Aku tidak punya pikiran sampai ke situ. Yang aku pikirkan hanyalah kesenangan semata. Padahal ada yang merelakan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Sudah. Anak-anak, jangan berdebat lagi. Itulah tujuan Bu Nur mengadakan study tour kali ini, agar anak-anak dapat mengetahui wawasan atau pengetahuan tentang sejarah. Anak-anak juga mengerti perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang. Untuk itu, kalian bisa menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Benar kata Bu Nur. Terima kasih ya Bu Nur. Dengan adanya study tour ini, saya dan Dara bisa mengetahui akan pentingnya peristiwa perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Iya, sama-sama Angel. Ayo, marilah kita semua menunaikan kewajiban kita sebagai putra-putri bangsa. Siap, Bu. Oke, adik-adik
adik-adik semua dimohon untuk duduk yang rapi seperti semula ya. Tidak terasa anak-anak, 1 jam telah berlalu. Apakah anak-anak ada yang ditanyakan lagi mengenai momen Tugu Pahlawan ini? Tidak, Pak. Jika sudah tidak ada lagi, saya tutup perjumpaan kita kali ini ya. Semoga adik-adik semua bisa menjadi penerus bangsa yang mempunyai jiwa kepahlawanan. Sudah dulu Bapak akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selain waktu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.